Bagaimana penampilan saya hari ini? Ya, sudah ganteng nggak? Undur makila wala tandur makola. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat yang mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Santri Tani. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Kali ini saya berada di lahan janda, masih seputar melon, di lahan tanpa bongkar bedengan. Pada kali ini saya akan memberikan contoh atau teori pruning pada tanaman melon pada fase promirdia atau pergantian fase. Ini saya berada di lahan melon, tepatnya di lahan janda yang tanpa bongkar bedengan. Ini tanaman melon Golden Luna dari perusahaan Konoyusit. Ini berumur 17 HST. Kali ini saya akan melakukan peremajaan atau pruning di fase kedua atau pruning tahap kedua. Ya. Yang pertama, ketika pruning pertama sudah dilakukan, yaitu batang utama yang dikatakan primer sudah dilakukan pada umur 13 HST. Ya. 3 hari setelah pruning pertama, kita lakukan pruning kedua. Ya. Yuk kita lihat. Nah, kita lihat. Ya. Pruning pertama itu kita potong di daun yang keempat. Ya, di daun yang keempat. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang pertama tidak keluar. Ya. Kedua dan ketiga keluar. Ya. Kita pruning yang ini nanti. Ya. Kita tinggal sisakan 2 cabang sekunder. Ya. Nah, ini juga nanti di pruning juga dari cabang-cabang yang pertama 1, 2, 3 sampai 4 kita buang. Ya. Ada atau bisa dilakukan pruning di sampai daun ke 6. Jadi ke 7 nanti ada cabang yang ada bakal buahnya, kita biarkan. Sebelum proses pruning, ya, siapkan gunting. Ya. Usahakan guntingnya itu tajam ya, kalau ya sahabat-sahabat ya, agar tidak merasa tersakiti tanamannya. Seperti halnya kita menyembelih hewan. Prosesnya biar enak, cepat. Ya. Yang kedua, siapkan fungisida yang berbahan aktif Femenoxam sama Metalaxyl. Ya. Karena untuk mencegah dari busuk batang. Ya, biasanya kalau ya dilihat, ya, setelah diaplikasi Metalaxyl sama Femenoxam tadi, biasanya cepat kering nih, tidak gampang terinfeksi atau terkena jamur. Biasanya gampang kena busuk batang ini. Ya. Nah, siapkan ini, kita berikan dosis sesuai anjuran, yaitu dosis 8 mili per liter. 8 gram per liter, bukan mili, karena ini berbentuk tepung. Ya. Yang ini kita berikan dengan dosis untuk tanaman melon 5 gram per liter. Ya. 5 gram per liter. Air ini kita sediakan 1 liter. 1 liter ini lebih dari cukup nantinya untuk tanaman populasi 1.500. Ya. Yuk kita lihat kira-kira aja
Jangan lupa proses pencampuran pestisida harus yang dalam bentuk padat dulu ya. Setelah itu yang berbentuk tepung. Nah, ini teori pencampuran pestisida. Setelah itu aduk sampai rata. Monggo dilihat. Nah, ini cabang yang ketiga kita buang ya. Kita putus lagi. Nah, tinggal yang sekunder kita buang juga. Di ruas pertama kita buang. Terus nanti di cabang yang keempat, 5 dan 6 ini harus kita potong juga. Disisakan yang ke-7 sampai ke atas yang ada bakal buahnya nanti. Sebelahnya juga demikian. Kita harus memangkas juga. Ya. Ya. Sama. Nanti dari satu pohon kita buahkan 2 ya. Di satu cabang, di cabang yang ke-7 sama-sama di ke-7 ke atas. Mana nanti bakal buah yang bagus waktu seleksi, apa di daun 7 atau 8 atau 9, kita pilih mana yang bagus. Nantikan nanti pada proses video berikutnya, yaitu ketika seleksi buah. Terus kita lakukan ini. Jangan lupa ini selalu dikasih, ini dikumpulkan ya. Terus nah, ini kebetulan masih ada yang di batang utama atau batang primernya belum kita pruning. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal ini sedini mungkin agar tidak terlalu ribet. Ini Luna biasanya dari produk-produk Kenoyosi itu memang varietasnya itu ya, kalau di musim kemarau menurut mereka sih sering terjadi namanya puret. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi selamat. Mudah-mudahan tidak terjadi satu hal yang diinginkan, artinya tidak ada kendala. Setelah dilakukan pruning atau permajaan ya, sisanya ini jangan dibiarkan, takutnya akan menjadi masalah pada lahan, yaitu karena terjadi pembusukan biasanya. Nah, pembusukannya itu bakterinya itu biasanya bisa apa, nular ya. Ya, nular lah, kata orang Jawa itu bisa nular. Nah,
Apa biasanya basah wis. Ya, jangan dibiarkan ini. Kita buang bersih. Buang jauh-jauh. Nah, ini ada tempat pembuangan sampah. Biasanya ya kita setelah proses pruning yang kedua ini 2-3 hari biasanya di ketiak ini muncul lagi tunas-tunas baru ya. Di ketiak-ketiak, setiap ketiak ini biasanya muncul atau tumbuh kembali tunas-tunas baru. Kita bersihkan semua ya, jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan, biasanya tumbuh di ketiaknya ini tumbuh. Nah, untuk proses yang pruning yang ketiga ya, nanti di ruas ke-7 ya, kita biarkan di ruas ke-7 di cabang biasanya ada bakal buah ya, terus ada bakal buah. Setiap ruas itu ada cabang dan ada bakal buah nantinya ya. Nah, di proses pruning ketiga ini dilakukan interval dari pruning yang kedua biasanya dilakukan 4-1 minggu ya. Sebenarnya kondisional, biasanya kalau tanamannya subur, tanamannya sehat itu tidak sampai 1 minggu, 4 hari sudah banyak yang keluar lagi ya. Awas ya sahabat-sahabat, biasanya para petani itu lengah di pemangkasan atau pruning. Ketika pruning itu dilakukan telat atau melebihi batas yang dianjurkan, biasanya terjadi ngerumbul, itu bingung nantinya memilih cabang-cabang yang mau diangkat atau mana yang dipelihara ya. Makanya awas jangan salah pruning. Waktu untuk pruning pertama di ruas primer ini di cabang utama jangan ngelebihi 15 hari, maksimal 15 hari ya. Paling bagus kita usia 12 hari. Ketika sudah muncul ini ya, sekundernya sudah muncul 2, kita pruning yang primer ya. Nah, setelah biasanya di umur 3 minggu ya, ini sudah besok dilakukan pengocoran yang ketiga, yaitu kami jadwal interval kami 5 hari sekali ya, 5 hari sekali. Dan gunakan ketika pemupukan di usia itu sudah masuk kalium tinggi sama P tinggi untuk menghindari kerontokan buah, agar nanti buahnya mentil, mentol, gandol. Lagi ketika pemupukan yang perlu ditambahi, jangan lupa selalu gunakan kalsium agar kualitas buah itu bagus dan daya simpannya itu lama. Fahimtum? Bagaimana video tadi atau tutorial tadi, bisa dipahami enggak? Kalau enggak paham, like, komen, tak jawab nanti solusinya ya. Demikian video kali ini, nantikan di video berikutnya pada proses pemupukan dan pemeliharaan pengendalian hama penyakit serta proses penyeleksian buah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi petani ya. Jangan kendor, karena petani harapan bangsa. Petani sukses, Indonesia berjaya.